Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita, karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk melakukan yang terbaik sepanjang hari ini. Untuk memulai aktivitas kita, mari kita siapkan hati kita berdoa. Setiap hari baru adalah bukti dari kasih-Mu Tuhan. Kiranya kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini dapat kami pergunakan sebaik-baiknya dengan bertanggung jawab dan bersemangat. Tuntun kami sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami dapat melakukan tugas seturut dengan kehendak Tuhan dan firman-Mu yang akan menolong kami, agar kami dapat berjalan kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan sepanjang hari ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Yeremia 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hidup di era digital, pastinya kita diperhadapkan pada beraneka ragam tantangan dan pencobaan. Dari media sosial memang kita mendapatkan informasi dan pengetahuan. Tetapi sebaliknya melalui media sosial juga kita menjumpai banyak berita bohong, berita provokatif, pornografi yang merusak kehidupan, dan penipuan atau kejahatan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, haruslah kita mewaspadai jangan sampai kita terjebak pada penyembahan berhala masa kini, di mana bermain HP, berkegiatan di dunia maya dan media sosial lebih menguasai hidup kita. Segala sesuatu yang menarik perhatian kita sampai kita lupa kepada Tuhan adalah berhala masa kini. Bangsa Yehuda adalah bangsa pilihan yang hidup dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Namun karena ketidaksetiaan Yehuda kepada Allah, maka Allah menghukum mereka. Bangsa Yehuda tidak lagi menaati kehendak Allah dalam hidup mereka. Mereka melupakan Allah dengan menyembah berhala. Dan saat mereka juga harus berhadapan melawan bangsa-bangsa besar di sekitar mereka, Yehuda tidak serta-merta percaya dan berdoa memohon pertolongan kepada Allah.
tetapi mereka lebih mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Bahkan mereka juga memohon kepada berhala-berhala. Sikap dan perbuatan yang dilakukan Yehuda ini jelas mendatangkan murka Allah dan kutuk bagi mereka. Mereka mengalami penghukuman Allah. Harta mereka dirampas oleh bangsa lain. Mereka dibawa ke tanah pembuangan dan menjadi budak di tanah pembuangan. Dan dari setiap kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami, mengajarkan kepada mereka bahwa mengandalkan kekuatan manusia adalah sebuah kesia-siaan belaka. Dan Allah melalui Nabi Yeremia memperingatkan umatnya akan dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan. Setidaknya Allah menunjukkan ada 3 dosa besar yang mereka perbuat. Yang pertama, hati mereka sudah menyimpang dari Allah. Yang kedua, bangsa Yehuda lebih mengandalkan kekuatan mereka sendiri dibandingkan mengandalkan kekuatan Allah. Yang ketiga, kehidupan bangsa Yehuda sulit untuk diperbarui lagi karena hidup mereka yang begitu rusak. Tetapi dalam keadaan seperti itu, bangsa Yehuda tidak segera bertobat dan menyesali dosa-dosa mereka. Bangsa Yehuda malah mengolok-olok Yeremia dan firman Allah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak takut lagi dengan penghukuman Allah. Bahkan mereka dapat dikatakan cenderung menentang Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi hidup yang semakin sulit saat ini, seharusnya kita lebih mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau melepaskan segala keterikatan diri kita pada kesenangan duniawi yang membawa kita pada kebinasaan dan penghukuman Allah. Teruslah berusaha dan berupaya bertahan di tengah pencobaan, tantangan, dan badai dunia yang semakin kuat. Jalanilah hidup dengan iman, pengharapan, dan kasih agar kita mampu menghadapi segala kesulitan dan pergumulan hidup saat ini. Ketika kita mengandalkan Allah dalam hidup kita, maka Ia akan memberkati hidup kita saat ini dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang sungguh mengasihi kami, yang setia menjumpai kami melalui firman yang telah kami renungkan bersama. Tentu firman-Mu telah menasihati kami, mengajar dan mengingatkan kami. Kiranya hidup kami terus memuliakan Allah, baik dalam kami bertutur kata, dalam berpikir dan berperilaku. Jauhkanlah ya Tuhan kami dari kesia-siaan hidup, tetapi buatlah hidup kami penuh makna dengan melakukan kehendak Tuhan di sepanjang perjalanan hidup ini. Ya Tuhan, berkati juga setiap kami dalam rupa tugas dan aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami semakin bijak dalam menyikapi berbagai hal dalam hidup ini. Kami juga berdoa bagi umat-Mu dalam pergumulan, sakit penyakit, dan juga yang merindukan pemulihan. Nyatakanlah kuasa-Mu dan pemulihan dalam hidup mereka. Yang berkabung karena keterpisahan dengan orang yang dikasihi, hiburkanlah ya Tuhan, balut setiap hati yang terluka. Yang berjuang mencari pekerjaan, berkati setiap usaha perjuangan yang mereka lakukan. Dan Tuhan akan menjawab kerinduan dari setiap mereka. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Setiap rencana usaha yang akan kami lakukan ke depannya, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, harapan kami, terimalah karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.